Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas ya. Ini ada satu yang menarik soal jajak pendapat setelah perdebatan tersebut. Kenapa menarik? Karena di dalam jajak pendapat itu ya Anies memang unggul. Tapi unggulnya itu yang menarik adalah di media yang justru ya mungkin tidak pro Anies medianya, tetapi lebih pro pada spektrum tengah kiri misalnya. Tetapi saya yakin ya Kompas itu ya barangkali tidak juga dia pro Anies, tetapi yang saya lihat sikapnya konsisten terhadap demokrasi dan terutama pemberantasan korupsi. Nah ini hal yang baik yang harus kita lihat misalnya. Dan termasuk yang kecewa juga dengan sikap pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi kalau kita lihat di jajak pendapat Kompas ini Sobat Era sekalian ya, ini sampai pukul 04.00 ya, hasil jajak pendapat menunjukkan 37,9% responden menilai pasangan calon presiden calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar unggul secara umum dalam debat perdana ini. Kemudian jadi Anies 37,9%, kemudian Ganjar 22,6%, Prabowo Subianto 21,8% dan tidak tahu 17,7%. Ya, tentu saja orang yang menilainya. Karena terus terang saja ini agak kasat mata ya, saudara sekalian, agak kasat mata, tidak beda-beda tipis ya. Walaupun debat di kita ini sangat sangat birokratik ya, penuh dengan aturan-aturan yang menjemukan, pakai kata-kata sambutan segala, dan kemudian ditampilkan panelis yang cuma tukang ngambil soal gitu. Coba bayangkan, tidak bisa mendalami persoalan, tetapi paling tidak kehadiran Anies memberikan nuansa tersendiri. Karena Anies hadir dengan konsep. Anies itu begini, dia tidak pernah melampaui waktu ketika menyampaikan sesuatu. Jadi tidak pernah diperingatkan sependek pengetahuan saya. Jadi kalau misalnya dikasih waktu 1 menit, ya dia gunakan secara maksimal. 2 menit maksimal, 4 menit maksimal. Jarang sekali dia memberikan waktu misalnya, ya sudah pas begitu saja. Ya. Beda sama Prabowo atau Ganjar yang sering pas. Nah itu menunjukkan secara konsep Anies jauh lebih siap. Sementara Prabowo cara menjawabnya itu tiba masa tiba akal. Tidak pakai konsep. Mungkin pakai apa yang dia pikirkan, perasaannya dia lontarkan begitu saja. Jadi tipikal orang yang barangkali tidak mau belajar lagi. Udah malas untuk belajar. Anies kelihatan dalam sesi misalnya setelah misalnya sesi gitu istirahat sebentar, itu timnya masih berusaha menyodorkan informasi. Alhamdulillah saya sehari sebelum kegiatan itu sempat juga memberikan masukan kepada tim Anies, dan bahkan Anies pernah sempat menelpon juga pagi sebelum perdebatan tersebut, dan itu menunjukkan bahwa Anies sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan fakta, dengan data, dan ditambah kemampuan analisis. Jadi Anies unggul, yang tidak kita bohongi adalah 3 keunggulan Anies. Dia punya talenta untuk berkata-kata. Ya. Yang kedua, dia kaya narasi karena membaca. Dan ketiga, dia punya pengetahuan teknis karena pernah menjadi gubernur DKI. Makanya dia mudah sekali membantah Prabowo Subianto dengan data yang dia punya. Prabowo tidak pernah. Prabowo tidak kaya narasi, ya kan? Kaya harta iya. Dia tidak kaya narasi. Hanya mengandalkan patriotisme yang menurut saya ya tidak banyak gunanya dalam perdebatan. Ya, jiwa-jiwa patriotisme, heroik dan lain sebagainya. Selain tidak kaya narasi, juga dia tidak paham soal teknis. Jadi berat untuk berdebat. Teknis nggak paham, narasi tidak kaya.
Sementara Ganjar teknis dia paham, narasi tidak kaya. Ya, agak mending lah. Makanya dibawa kemana-mana, perdebatan dengan Prabowo tidak mungkin menang sama Anies Baswedan. Mungkin kalau untuk masalah pertahanan dan keamanan ya, pertahanan, keamanan dan geopolitik. Tapi jangan lupa kemampuan untuk melisankan apa yang dipikirkan itu juga penting. Kalau Anda tidak punya kemampuan melisankannya secara baik ya berat juga. Ya saya pernah mendengar misalnya pidato Prabowo yang menurut saya lumayan berisi juga. Tetapi jangan lupa ketika dia tidak memiliki tekanan, baik tekanan waktu maupun tekanan real karena ada perdebatan yang memang dikompetisikan. Nah itu hal-hal seperti itu yang kemudian kita harus garis bawahi. Sementara Ganjar ya kelebihannya adalah terlihat dia lebih santai dalam mengungkapkan sesuatu. Kadang-kadang juga ya di dramatisir sedikit. Hanya memang isinya ya biasa-biasa saja. Dia tidak memiliki konsep yang solid terhadap hal-hal tertentu. Ya artinya dia hanya mengungkapkan a common sense lah. Yang orang umum juga bisa mengungkapkan hal seperti itu. Tetapi konsep gagasan besar. Makanya harus dimulai dari konsep dan gagasan besar. Makanya terlihat betul perbedaan ketika Anies ada di situ. Dan Anies jauh lebih baik dibandingkan ketika pilkada DKI. Karena ketika pilkada DKI dia tidak tahu dengan pengalaman teknis. Karena dia hanya levelnya menteri saja. Beda dengan gubernur DKI yang harus mengurusi masalah A sampai Z. Dari orang lahir sampai mati. Walaupun lingkupnya cuma DKI. Tapi intensitasnya akan jauh lebih tinggi. Bahkan dibandingkan seorang presiden sekalipun. Kalau kita bicara intensitas. Dan langsung reward and punishment-nya langsung kelihatan. Jakarta banjir, Anies dimarahin. Jakarta baik, Anies dapat reward dan lain sebagainya. Jadi beruntungnya di sana dia punya pengetahuan, punya narasi, punya lisan yang baik dan punya pengalaman teknis ya. Prabowo nggak paham dia dengan hal-hal teknis ya. Makanya ketika dia mencoba bicara mengenai polusi di Jakarta, lalu kemudian menggugat dana 80 triliun begitu, kemana aja duitnya, maksudnya begitu. Ketika dijelaskan Anies, itulah bedanya orang yang ngomong pakai data dan yang nggak pakai data katanya. Lalu dia jelaskan kalau seandainya itu tidak ada pergeseran angin dan lain sebagainya, ya tidak mungkin. Berarti polusi itu akan tetap. Ini ternyata tidak, karena ada polusi dari wilayah lain, karena polusi tidak mengenal KTP. Makanya dia bilang kalau dia jadi gubernur DKI soal polusi itu dia hanya bisa selesaikan Jakarta. Tapi kalau dia jadi presiden dia selesaikan semuanya. Ini menarik ya. Kemudian Sobat Era sekalian, kita juga punya survei misalnya yang dilakukan oleh Merdeka misalnya, merdeka.com ya, dengan 3.000 voting aja itu ketika dilakukannya debat ya, tetap Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 54%, kemudian Prabowo Subianto Gibran Rakabuming 31%, Ganjar Pranowo Mahfud MD 15%. Tetapi ke depan ya saya tidak tahu, kalau saya pikir mungkin Anies harus lebih soft untuk melihat peluang berdebat, jangan lagi ini. Hanya memang kalau seandainya Ganjar misalnya tidak nyerang Prabowo, ya Prabowo akan bisa memainkan langgam gemoynya sehingga perdebatan tidak menjadi substantif ya, hanya diwarnai dengan tari, menari, joget dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.